Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di MIF Channel dan kali ini kita akan melanjutkan lagi blind reaction kita dan kali ini kita akan melanjutkan series Shy dan sekarang adalah episode ke-10 dan ya ini malam hari ya. Ini adalah jam 12.35 menit tengah malam dan ini baru beberapa menit yang lalu ini selesai tayang di Muse Indonesia dan ya saya download ini videonya dari Muse Indonesia ya. Dan semoga saya tidak mengganggu tetangga ya karena ini tengah malam masalahnya. Dan semoga suara saya tidak terlalu terdengar di kamar sebelah ya. Dan ya kita recap sedikit di episode sebelumnya. Ini si Zeveta dan Kufufu ini sudah menyerang ya, dan battle-nya di episode lalu lumayan intens dan Kufufu ini berhasil membuat saya tertawa mulu ya. Dan dia ini semacam prankster gitu dan bagi yang kena prank itu pasti kayak merasa tidak senang gitu. Ini sama juga di dunia nyata, dimana kalau kita sebagai penonton bakalan melihat itu lucu, tapi yang bagi yang kena prank gitu bakalan marah gitu atau tidak suka gitu. Jadi seperti kalau tidak salah di episode sebelumnya sudah pernah bilang kalau prank itu tidak baik ya, jadi jangan dilakukan, jangan prank orang gitu ya. Dan di episode sebelumnya entah ini Zevita mau ngapain, ini mereka yang mau membuat PPC ini anu ya, semacam emosi gitu. Dan pertarungan di episode sebelumnya belum selesai ya. Saya tidak tahu nanti ini sampai episode keberapa ini pertarungannya, dan ini sudah episode ke-10 dan kalau tidak salah sebelum download video episode ke-10 ini saya sempat nonton video reaction orang lain dan saya menemukan komentar di video reaction orang itu, di kolom komentarnya ada dua orang yang bilang ini Shy bakalan ada 24 episode animenya ya. Dan untuk manganya ini masih ongoing, jadi saya tidak tahu nanti sampai mana. Sudah beberapa kali kena spoiler juga dari manganya ini karena teman saya yang spoiler di grup WA maupun di Facebook ya. Dan ya saya tidak tahu apakah yang terjadi di episode ini, dan di episode sebelumnya itu ada juga sedikit backstory dari ibunya si Pepe saya. Dan kalau tidak salah di episode ini mungkin bakalan ada backstory lagi. Dan ya tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke videonya. Kita akan mulai dalam 3, 2, 1 mulai. Ya masih lanjutan episode sebelumnya ya, ini ya scene-nya, tidak langsung backstory ya. Ya, Pepesha ini berusaha kabur kemarin dari tempat ini tapi tidak bisa ya. Dan ini adalah suara asli ibunya si anu ya. Suara aslinya ibunya si Pepesha ya. Suara aslinya pas dewasa ya, maksudnya gitu, karena dia pakai dua suara ini Zeveta ya, suara pasan kecil dan suara pas dewasa gitu. Opening dulu ya. Dan kalau saya lihat dari openingnya ini sebenarnya ya, ini nanti sampai episode 12 ini cuma bakalan sampai di sini ya anu ya, arc-nya si Pepe dan Zeveta ini ya. Mungkin 13 sampai 24 itu bakalan ganti opening lagi ya. Biasanya anime yang saya lihat memang yang kayak 24 episode itu bakalan ganti anu ya, ganti opening pas sudah 12 episode gitu. Beda sih dengan anu ya, dengan apa ya itu,
Apalagi nama judulnya itu ya. Saya lupa karena dia 20 episode kalau tidak salah, kalau bukan 22 itu, jadi dia ganti openingnya di episode 11 ya, bukan di episode 12 atau 13 ya. Episode 10, Es Kesepian dan Api Mungil. Another backstory from Pepesia's mother, Lenya. Society bro, kalau misalnya kau tidak punya uang ataupun jabatan ya gak susah hidup. Apalagi kalau kau tidak punya koneksi gitu, walaupun tidak punya misalnya jabatan atau uang, tapi kalau kau punya koneksi, biasanya koneksimu bakalan membantu gitu. Tapi kalau memang benar-benar tidak ada satupun, ini agak susah juga kehidupan. Dan ya, di episode sebelumnya kalau tidak salah saya juga bertanya ini tentang ayahnya Pepesia. Ini kemana? Apa sekali langsung pergi gitu? Ada kemungkinan kalau ayahnya ini cuma kayak main-main saja dengan ibunya Pepesia lalu pergi gitu, tidak mengurus mereka gitu, atau bisa juga meninggal gitu. Saya juga tidak tahu. Dan hidung saya gatal karena saya tadi minum es ya. Kemungkinan saya bakalan kena flu ya. Resesi kah? Zurai. Walaupun di tengah malam lumayan panas juga sih. Mungkin karena ini ruangannya agak tertutup ya. Iya, saya malah jadi kepikiran masa depan saya sendiri coy. Ini gimana nanti masa depan saya harus kerja dan lain-lain. Karena saya orangnya sebenarnya agak malas kerja gitu sih. Jadi agak susah juga. Saya pemalas gitu. And who the hell is this? Oh. Hah? Ya, saya juga mengerti sih perasaannya si ibu kosnya ini. Mereka juga kesulitan juga gitu. Mereka juga cari uang. Jadi tidak bisa disalahkan juga. Untungnya dia juga masih baik, jadi masih agak anu gitu, tapi jadi tidak terlalu memaksa juga, tapi tetap harus diingatkan terus itu bayar hutang anu gitu. Dan pertanyaan saya, apakah ibunya ini benar-benar mati atau cuma pergi gitu? Masih banyak pertanyaan saya yang belum terjawab ini. Aduh, menangis saya cok.
Oh shit. Ah. Oh, I don't. I am speechless, bro. I don't even know what to say about this because kalau melihat ini, saya juga jadi kepikiran mulu sama masa depan saya juga, cok. Iya, ini juga ada pengemis juga ini. Dia juga susah gitu. Oh, ya, tapi tentu saja masih ada yang benar-benar ikhlas memberikan rezeki mereka gitu. Ya, orang kaya yang dermawan, cok. Ya, saya jadi keinget ada cerita ini, entahlah ini benar atau tidak karena saya tidak mencari kebenarannya ya, misalnya dia hadis atau apa gitu. Orang kaya yang dermawan itu bakalan lebih duluan gitu dimasukkan ke dalam surga gitu daripada ustaz dan lain-lainnya gitu, karena orang kaya yang dermawan yang membantu semua, kayak misalnya ustaz kayak untuk belajar gitu dikasih uang gitu untuk belajar, dibelikan buku atau apa, semuanya gitu. And wait, is that ah ayo. Oh, jadi kayaknya ini di mana stigma menyelamatkan Zeveta gitu kah? Jadi semua orang yang di dalam sini bisa bisa melihat semua kayaknya. Ya, PPSA PPSA berhadapan dengan ibunya, lalu Sisai berhadapan dengan Kofufu ya. Bom ini. Ya, ya, manga style lagi ya, comic style. Aduh, menangis saya, cok. Kalau ada orang menangis biasanya saya ikut mau menangis juga gitu loh.
Henshinnya hilang. Ya, ini pernah dibahas juga sama Angius ya, salah satu karakter anime yang reaksikan Sha ini. Kalau ya, ya memang ini para hero ini kalau misalnya terganggu hatinya dia tidak bisa berubah gitu. Sama si saya pas episode 1 2 3 Pak gitu tuh. Oh, ya, dan si Angius ini bilang kalau Sha ini semacam mana ya, uh, psikoterapi ya, punya kemampuan psikoterapi. Jadi kalau misalnya ada masalah psikologis, Sha ini bisa mengobatinya. Itu dibuktikan beberapa episode yang lalu dan juga episode ini kayaknya. Let's go, Shay. Don masuk part kedua kayaknya ya. Oke. Saya kira ini to be continue. Ternyata masih baru masuk ke part kedua ya. Entahlah arc-nya ini Pepesha dan ZPT ini sampai episode berapa gitu. Yo, the background music bro. Ya, kupu-kupu selalu berhasil membuat saya tertawa ya. Let's go, Shy. Hey yo, this is so intense bro. Makin lama makin kuat si saya. Iya, makin kuat apinya si Shai. What a angle, bro. And ya, saya penasaran ini kalau misalnya Zeveta dikalahkan, nanti dia bakalan jadi apa? Apakah bakalan mati atau kembali hidup seperti manusia, menjadi semanusia biasa atau apa? Saya tidak tahu. Kita akan lihat. Dan entah setelah dikalahkan ini si Zeveta, entahlah bakalan
dia akan muncul di episode selanjutnya gitu, entahlah. Yang suara-suara villain gini agak annoying sih kalau saya bilang ya. Kenapa tidak pakai suara biasanya gitu saja? Berubah suaranya? Sekira berubah. That's true, that's true. Masih bertahan si Shai. Mantep. Ayo menangis lagi saya, Cok. Tadi udah berkaca-kaca mata saya ini, berkaca-kaca lagi nih. Ada sedikit lagi nih mau keluar. Terharu saya, Cok, ini. Bakalan berubah lagi si PPSK kah? What a angle, bro. What is this angle? Berubah lagi. Oh, wait. Oh. Saya tadi ya agak bingung kok bisa dia mengeluarkan. Oh ya, si Pils bisa memakai kekuatannya tanpa harus berubah gitu, Henshin. Mau apa? Oh, interesting. Tapi kun ini kak. Ya, seperti harus menunggu lagi 1 minggu lagi. Ini adalah tanggal 5 Desember 2023. Oh my. Harus nunggu lagi satu minggu ya. Tapi walaupun saya ini rekamannya tanggal 5 Desember 2023, saya tidak tahu ini nanti saya uploadnya ini di YouTube dengan Beastation ini tanggal berapa gitu. Bisa saja satu bulan kemudian gitu, atau 2 bulan kemudian gitu, entahlah. Tapi saya kan coba ini setelah ujian akhir semester ini. Saya bakalan coba lebih fokus lagi
ke YouTube dan Station ya untuk buat konten gini. Dan ya saya kasih nilai tinggi lagi untuk episode ini ya, 1000/10 kayaknya, atau 1.000/10. Ada omake ya, bonus yang kufufu ya. Ini masih ada omake yang kedua ya. Kalian mensipkan ini 2 orang kah? Sebeta sama kufufu. Kalau ada yang sip kan ini lumayan menarik juga ya, yang kalau jadi sip beneran ini. Dan seperti yang saya bilang tadi, ini kufufu selalu membuat saya ketawa ya. Kayaknya saya suka juga ini sama karakter Zebeta ya, walaupun dia super villain gitu. Kalau salah satu villain yang saya suka ya. Sama juga dengan Majima ya. Majima ini adalah salah satu villain yang saya suka di Licorice Recoil ya. Yang penting ya saya tidak akan bahas. Oke, untuk episode kali ini segitu saja, dan ini sudah jam 1 malam ya. Saya tidak tahu mau bilang apa lagi karena saya sudah bilang semuanya ya di tadi ya, di pas nonton tadi ya. Ya gitu saja. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk gabung ke server Discord saya jika kalian ingin lihat fan art yang kadang saya bagikan di situ. Semua orang bisa masuk, yang penting kalian kirimnya di situ yang save saja, jangan yang not forward. Dan jika kalian ingin membantu saya, kalian bisa klik link traktir yang ada di deskripsi. Dan ya jangan lupa juga untuk nonton video saya yang ada di channel Indobrone. Di situ biasanya saya melakukan gaming dan juga reaksi melalui telepon ya. Dan ya segitu saja. Masih banyak pertanyaan saya belum terjawab, tapi ya kita kan mungkin tahu apakah yang akan mungkin kita akan tahu jawabannya di episode selanjutnya. Dan ya sampai jumpa di next video. Bye.